وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Pada lafaz bacaan wabashshiril ladzina, ini sempurnakan di huruf shin, yang mana shin memiliki salah satu sifat yaitu sifat tafasyi, yang dimana dimaksudkan adalah intisyarus saut, menyebarnya suara di dalam mulut. Wabashshi, ini jangan dibaca wabassiri, ya, hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf shin. Kemudian pada lafal alladzina, pada lafal al di sini ada bacaan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi dia tidak terbaca. Dia sehingga langsung kepada huruf lam yang bertasydid. Maka al, ya, wabasyirillah, dan lamnya tipis. Kemudian pada lafal alladzina di sini ada huruf dzal, yang mana ketika melafalkan huruf dzal ini jangan sampai terbaca dengan huruf zai. Jangan dibaca wabasyiril lazina. Tapi dia agar menyempurnakan daripada makhraj huruf zal ini, yaitu kita ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Gigi seri atas kita. Atau lebih kita sedikit gigitnya, wabasyiril ladzina zina, sehingga tersempurna dalam pelafalan huruf zalnya. Kemudian pada lafal zi sendiri itu ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Kapan terjadinya mad tabi'i, teman-teman sekalian? Mad tabi'i itu ada 3 kondisi. Yang pertama, apabila ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, huruf berharokat kasrah bertemu ya mati. Yang ketiga, huruf berharokat dhamma bertemu dengan huruf waw. Maka ini dinamakan dengan mad tabi'i. Nah, di sini kita lihat zi harokatnya kasrah bertemu ya sukun, maka dinamakan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal amanu, ada mad badal yaitu apa mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Nah, kemudian di sini yaitu huruf amanu. Pada dasarnya amanu, kemudian dia dibadalkan, diganti menjadi amanu, menjadi panjang. Untuk panjang mad badal sendiri yaitu 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal amanu wa amilu, pada lafal nu ada dhammah bertemu waw, maka dinamakan dengan hukum tajwid mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Kemudian di sini ada alif yang ditandai dengan sifar mustadir, dimaksudkan adalah alifnya dianggap tidak ada, sehingga dia cukup panjang 2 harakat saja. Kemudian a jelaskan sifat ainnya, ya, jangan dibaca wa amilu, tapi dia a. Dan hati-hati jangan sampai masuk kepada rongga hidung, jangan wa a, tapi dia wa a. Kalau kita pencet hidung kita, itu suaranya tetap mengalir dan tidak berdengung. Kemudian wa amilus solihati,
Kemudian di sini ada hamzah, ada alif yang kembali tidak dianggap, ada alif yang di atasnya sifar mustadir, tanda lingkaran kecil. Kemudian di sini alif yang berbentuk seperti ini tanda bahwasanya alif itu dianggap tidak ada dan berkaitan biasanya dengan alif lam. Maka di sini ada wa'amilus shalihat, yaitu ada bacaan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Yaitu alif lam yang dia ditulis tapi tidak dibaca sehingga langsung kepada huruf shad. Kemudian pada lafal shad itu kita tebalkan wa amilus solihati, ya, ditebalkan huruf shadnya. Kemudian pada lafal shad sendiri ada mad tabi'i ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal solihati, lafal ha, ya, disempurnakan hanya, panjangnya 2 harokat, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif. Ketika ada fathah bertemu alif, maka panjangkan dia 2 harokat. Kemudian anna lahum jannat, pada bacaan anna ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Maka teman-teman sekalian, gunnah yaitu terjadi ketika ada 2 huruf mim tasydid atau nun yang berharokat tasydid. Keduanya dinamakan dengan gunnah. Cara membacanya yaitu suara an-nya kita tahan. Anna baru dilepaskan sehingga dipanjangkan kadar 2 harokat lebih sedikit, dia kita lanjutkan anna lahum jannat. Kemudian pada lahum jannat ada huruf mim mati, maka ini berkaitan dengan hukum mim yang mati. Hukum mim mati itu ada 3. Nah, salah satunya adalah ikhfa. Nah, di sini bukan ikhfa syafawi. Maaf, kami salah dalam menulisnya. Di sini harusnya adalah izhar. Izhar syafawi. Ya, ini salah. Tidak dibaca dengan bacaan ikhfa syafawi, tapi izhar syafawi. Yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas dan tidak boleh ditahan. Ditahan suara mimnya. Maka dia kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Suara mimnya harus dibaca dengan jelas dan tidak ditahan atau ditandai dengan gunnah. Misalkan anna lahum jannat. Nah, ini nggak boleh karena dia mimnya bertemu dengan huruf jim. Izhar syafawi kapan terjadinya? Yaitu ketika ada huruf mim bertemu seluruh huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah keseluruhan, huruf hijaiyah kecuali 2 huruf, yaitu mim dan ba, maka ia tidak dinamakan dengan izhar. Tapi selain daripada ini dinamakan dengan izhar syafawi. Kemudian pada lafal jannatin tajri. Pada lafal jannat kembali ada nun bertaharukat tasydid, maka dinamakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya menahan suara nunnya. Jannah. Nah, baru dibaca nanya. Pada lafal na ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif, panjang kadarnya 2 harokat. Kemudian pada lafal tinta ada kasratain bertemu dengan huruf ta. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, yaitu salah satunya huruf ta, maka ia dibaca dengan bacaan ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, menyamarkan, atau mengartikan secara bahasa akhfa yukhfi, menyembunyikan. Atau secara istilahnya adalah membaca di antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Kalau izhar jelas, apa yang dimaksudkan jelas adalah suara nun dan tanwinnya dibaca dengan jelas. Kalau idgham, suara nun tanwinnya hilang atau hilangnya dia nakis, tidak selalu hilang sempurna.
Ya misal, maka di sini samarkan kepada makhraj daripada huruf ta. Ta makhrajnya adalah ujung lidah kita menempel dengan gusi atas atau di perbatasan antara gusi dengan gigi seri atas itu. Maka lafalnya adalah jannatin, tin bukan tinta, tapi dia jannatin ta, tinta. Jadi menyamarkan kepada huruf ta. Kemudian pada lafal tajri ada huruf jim. Jim yang dia berharokat sukun. Jim ini makhrajnya dari tengah lidah kita. Dan jim ini memiliki sifat, salah satunya adalah sifat qalqalah. Artinya memantul, ittirab, getar. Maka memantulnya harus dipantulkan. Jangan sampai tidak memantul. Kesalahan yang terjadi yang pertama pada lafal huruf qalqalah ada tidak memantulkannya. Maka tajri, tajri. Nah, ini tidak memantul. Atau yang kedua, tajri, tajri. Nah, itu yang kedua, kesalahan kedua adalah menambahkan huruf hamzah pada huruf jim. Nah, kalau itu keduanya salah. Maka bagaimana yang benar adalah dia tidak menambahkan hamzah dan juga dia dipantulkan. Maka tajri, tajri. Nah, seperti saja. Mengalir pantulannya. Tajri, tajri, tajri. Nah, kemudian pada lafal ri ada mad tabi'i ditandai dengan kasrah bertemu dengan huruf ya. Maka untuk panjang ri sendiri 2 harokat. Kemudian min tahtihal anhar. Pada lafal minta di sini ada bacaan ikhfa. Ya, ada bacaan ikhfa yaitu ditandai dengan nun sukun. Nah, di sini ada ikhfa. Kami kurang menambahkan, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ta, sebagaimana tadi kasrotain bertemu huruf ta. Maka cara membacanya disamarkan kepada huruf ta-nya, min tahtihal. Nah, seperti itu. Kemudian, di sini bukan ada mad tabi'i, ini salah ya, editannya salah. Min tahtihal anhar. Kemudian pada lafal al-anhar di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan dibaca lamnya. Maka min tahtihal, karena pada huruf lam setelah huruf lam ada huruf hamzah yang dimana dia termasuk huruf qamariyah. Kemudian lafal anharu di sini ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ha, yaitu suara nunnya harus jelas, tidak boleh ditahan. Anhar tidak, tapi langsung saja anhar. Kemudian pada lafal har di sini ada, kalau kita waqaf ada bacaan namanya mad arid disukun, karena kita waqaf. Di sini ada tanda waqaf berupa shad. Maka kalau kita waqaf maka hanya menjadikan mad arid disukun. Yaitu apa mad arid disukun? Mad yang terjadi pada akhir bacaan kita disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun asli itu berbeda dengan sukun arid. Sukun arid itu sukun yang muncul karena waqaf. Sedangkan sukun asli seperti anhar, ini nun asli yang dia sukunnya sukun asli. Dasarnya memang ada. Tapi kalau ru, ini kan asalnya al-anharu. Karena kita waqaf, ru-nya dimatikan menjadi ro yang disukunkan, anhar. Kemudian sebelum huruf yang dimatikan di akhir ada huruf mad. Maka bila kita mendapati dalam bentuk seperti ini, atau bisa kita sederhanakan istilahnya adalah apabila ada mad tabi'i di akhir bacaan, setelahnya ada huruf yang diwakafkan, maka dinamakan dengan mad arid. Semoga ini membantu teman-teman ya. Maka seperti itu. Panjangnya berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Kemudian pada lafal kullama ruziqu minha, pada lafal ma kembali lagi ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal ruziqu, sama kembali lagi. Di sini ada pada lafal ku ada mad tabi'i, dhammah bertemu waw. Alif dianggap tidak ada karena di sini tandai dengan sifar mustadir. Minha ada izhar halqi. Ya, di sini
izhar halqi. Minha. Ada dua ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Suara nunnya harus dibaca dengan jelas, tidak boleh ditahan. Mad tabi'i ada fathah bertemu dengan alif. Dua harokat. Min samaratir rizqa. Nah, kemudian di sini pada lafal min sa ada bacaan ikhfa, yaitu ditandai dengan nun sukun bertemu dengan huruf sa. Itu cara membacanya, samarkan nunnya kepada makhraj daripada huruf sa. Makhraj sa adalah ujung lidah menempel dengan gigi sari kita. Maka min sa, min samaratir rizqa. Kemudian pada lafal samarati ini ada kasratain bertemu dengan huruf ra. Maka dia cara membacanya yang kasratain dimasukkan ke huruf ra tapi tidak boleh ditahan. Maka dia langsung masuk. Nah, di sini kita namakan dengan idgham bila gunnah. Idgham masuk artinya memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Sehingga hanya masuk saja tanwinnya kepada huruf ra tapi tidak ditahan dengan gunnah. Maka samaratir rizqa. Nah, kemudian di sini kita juga namakan dengan idgham kamil karena masuknya nun dan tanwin itu secara keseluruhan. Kemudian rizqan qalu. Pada lafal riz ini sempurnakan daripada sifat zai, yaitu salah satu sifatnya adalah sifat jaharnya, tertahannya nafas tapi mengalirnya suara, yaitu sifat rokhawahnya. Rizqan qalu. Kemudian di sini pada lafal qanqalu ada fathatain bertemu dengan huruf qaf, dinamakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya yaitu samarkan tanwinnya. Kami sampaikan bahwasanya tanwin itu adalah istilah untuk nun yang disukunkan. Tapi dia hanya suara atau lafaz, tidak ada tulisannya. Sehingga misalkan ban itu sama dengan ketika kita tulis dengan ba dan nun sukun, maka dinamakan nun sukun dan tanwin. Maka samarkanlah suara nunnya kepada huruf qaf. Maka rizqan qalu. Kemudian pada lafal qa ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Lu ada dhammah bertemu waw, mad tabi'i. Ha mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif. Hadzal ladzi ruziqna. Kemudian pada lafal dzalladzi ini ada huruf za. Hati-hati jangan dibaca panjang, jangan hadzal. Meskipun di sini ada alif, akan tetap. Kenapa? Karena di sini setelahnya bertemu dengan alif lam syamsiyah sehingga langsung dimasukkan ke huruf tasydid. Kemudian hati-hati dalam melafalkan zal, jangan dibaca hadzal ladzi, diganti dengan huruf zai, nanti merubah makna. Agar menyempurnakan daripada makhraj huruf zal, agar kita letakkan ujung lidah kita di gigi sari atas sehingga terbunyi dengan za yang sempurna makhraj dan sifatnya. Hadzal ladzi ruziqna. Dzi sama, hati-hati. Kemudian di sini ada mad tabi'i kasrah bertemu dengan ya sukun. Panjangnya dua harokat. Ruziqna. Kemudian pada lafal qaf ada bacaan qalqalah. Yaitu suara qafnya dipantulkan. Kesalahan yang terjadi adalah dia tidak memantulkan. Misal ruzikna, ini tidak memantulkan. Harusnya ruziqna. Kemudian kesalahan yang kedua, yang pertama tadi ya tidak memantulkan, yang kedua ditambah hamzah ruziqna, qna. Nah, itu ada tambahan hamzah mati. Harusnya tidak ada. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i, panjangnya dua harokat. Kemudian min qablu. Pada lafal min qablu ada nun sukun bertemu qaf, maka dinamakan dengan bacaan ikhfa. Huruf ikhfa ada 15, terkumpul dalam lafal sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban fi zidatuqan dha' zalima. Itu ada 15. Kalau diurutkan ta sa jim dal sampai fa qaf kaf. Kemudian pada lafal min qabl ada qalqalah. Kalau kita waqaf maka lamnya dibaca min qabl.
Kalau dilanjutkan min qablu wa utu. Nah, pada lafal qalqalah sama seperti huruf qaf, jangan sampai menambahkan alif atau tidak terpantulkan. Itu kesalahan yang sering terjadi. Kemudian wa utu bihi, pada lafal tu ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhamma bertemu waw. Kemudian pada lafal bihi mutasyabiha, pada lafal bihi ada hak dhamir. Maka ini kita baca dengan bacaan mad silah qasirah. Panjangnya 2 harakat ditandai dengan tanda seperti ini. Kemudian pada lafal pada lafal sya ada mad tabi'i fathah bertemu alif. Kalau kita waqaf pada lafal mutasyabiha, di sini ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan, maka dinamakan dengan mad iwad. Mad iwad. Sementara kalau dia baca ada tak marbutah, dia fathatain, maka dia nanti cara waqafnya bukan dipanjangkan. Misalnya syajarata, enggak, tapi dia dimatikan dengan huruf ha dhamir karena kaidahnya seperti itu di dalam bahasa Arab. Ya. Kita ulang kembali. Di sini kita namakan dengan bacaan mad iwad. Mad iwad. Kemudian kita lanjutkan. Bila kita bersambung mutasyabiha wa, maka berubah menjadi hukum tajwid berupa idgham bi gunnah. Idgham disertai dengan gunnah, maka masukkan tanwin pada huruf ha, masuk kepada huruf waw dan ditahan suara wawnya. Mutasyabiha walahum, nah, seperti itu. Kemudian pada lafal hum fiha walahum fiha ada kembali ini salah penulisan lagi. Bukan ikhfa syafawi, tapi dia izhar syafawi. Itu izhar jelas, syafawi berkaitan dengan bibir kita karena makhraj huruf mim. Maka di sini berkaitan dengan hukum mim mati, yaitu dengan bacaan jelas. Ya. Mimnya tidak boleh ditahan. Kemudian fiha, pada lafal fi di sini ada kasrah bertemu dengan ya sukun, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pelafal ha azwajum, pada lafal ha bertemu dengan hamzah, maka ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil merupakan mad yang cabang daripada mad far'i, yaitu mad yang terjadi disebabkan karenanya adanya hamzah. Pada dasarnya ha itu 2 harakat. Karena datang setelahnya huruf hamzah, maka menjadi panjangnya 4 harakat atau 5 harakat. Maka mad jaiz munfasil terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, maka ia kita namakan dengan mad jaiz munfasil yang kita panjangkan 4 harakat atau 5 harakat. Tapi banyakkan yang kita pakai adalah 4 harakat. Meskipun 5 harakat juga kuat, 4 harakat kuat, 5 harakat kuat. Maka walahum fiha az. Kemudian pada lafal zai, ya, sempurnakan azwa. Az. Kemudian pada lafal wa ada mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Kemudian azwajum mutahharah, yaitu pada lafal jum ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu idgham kembali, itu masukkan tanwinnya ke huruf mim, suara nunnya hilang, maka jadi suara n-nya hilang. Awalnya azwajun ketemu dengan mim, masuk mim, maka berubah menjadi suara mim. Azwajum mutahharah. Kalau kita waqaf tadi kaidahnya setiap tak marbutah di akhir waqaf dirubah menjadi hak yang disukunkan, maka mutahharah. Akan tetapi bila kita lanjut, maka ya kita masukkan kembali dalam bacaan hukum idgham bi gunnah karena ada dhammatain bertemu dengan waw, yang mana waw termasuk daripada huruf idgham bi gunnah. Cara membacanya, masukkan tanwinnya ke waw, mutahharatu wa. Langkah kedua ditahan gunnahnya, tuwahum. Nah, di sini kembali salah penulisan, bukan ikhfa syafawi tapi izhar syafawi. Jelas suara mimnya dan tidak boleh ditahan. Wahum fiha, ya, tidak boleh saktah juga. Misal wahum
fiha, enggak, tapi dia langsung aja wa hum fiha. Kemudian pada lafal fiha kha, ketiga-tiganya ada mad tabi'i. Yang pertama fi adanya ya sukun didahului dengan kasrah. Pada lafal ha ada alif didahului dengan fathah. Kha ada alif didahului dengan fathah. Maka ketiga-tiganya mad tabi'i panjang 2 harakat, maka ketiganya harus sama. Kemudian pada lafal khalidun, pada lafal dun ada mad arid disukun. Mad arid sudah kami jelaskan pada lafal al-anhar, yaitu adanya mad tabi'i bertemu huruf yang diwakafkan menjadi huruf sukun di akhir bacaan. Atau apabila ada huruf yang disukunkan di akhir bacaan yang awalnya berharokat, sebelumnya ada huruf mad, maka ia dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Misalkan khalidun 2, khalidun 4, khalidun 6 harokat. Kita coba ulang membaca dari awal ayat sampai akhir. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya, sadaqallahul azim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.